sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Dan haleluya kalau kita bisa mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Wahyu 20. Mengenai kerajaan 1000 tahun, iblis dihukum dan hukuman yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, perikop ini adalah perikop yang luar biasa mengenai penglihatan yang dilihat Rasul Yohanes. Setelah Yesus datang, lahir, mati di kayu salib, dan bangkit, berarti Yesus sudah mengalahkan tipu muslihat iblis dan mengikatnya di jurang yang dalam. Dimulailah era 1000 tahun di bumi. Artinya masa yang cukup panjang, tapi ada batas waktunya. Kristus bersama para martir yang sudah dibangkitkan akan memerintah di bumi. Dan di akhir 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan sedikit waktu saja untuk peperangan yang terakhir. Dan akhirnya kekalahan total bagi iblis. Semua pengikut iblis akan dibuang ke lautan api. Tetapi luar biasa, haleluya, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, taat dan setia, akan masuk ke sorga, menikmati langit dan bumi baru bersama Tuhan. Saudara, 1000 tahun adalah simbol waktu yang sangat panjang, tetapi ada batas waktu untuk berakhir. Sekali lagi, masa itu dimulai sejak kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita, di mana iblis sudah dikalahkan. Sengatnya maut sudah dihancurkan. Iblis tidak punya kuasa lagi untuk memaksa orang mengikut dia, walaupun ia masih bisa menipu, menyesatkan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, yang imannya tidak berakar, tidak bertumbuh, dan tidak berbuah lebat. Inilah masa penginjilan. Banyak orang percaya akan dapat kesempatan bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus, melawan tipu muslihat penyesatan iblis yang berlangsung masif di mana-mana. Masa 1000 tahun akan segera berakhir dengan kedatangan Kristus kedua kali. Pemerangan akhir akan terjadi. Semua pengikut iblis dan iblis dibuang ke dalam api kekal. Tapi semua pengikut Kristus yang sungguh percaya, taat, setia akan masuk ke surga. Jadi saudara, semasa masih ada kesempatan, semasa waktu yang diberikan kepada kita semakin sedikit, kedatangannya sudah semakin nyata. Mari pergunakan waktu kesempatan yang singkat ini. Jangan sia-siakan bahwa sebanyak-banyaknya orang datang kepada Kristus, sebab Tuhan segera datang. Maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk ke dalam surga mulia. Lakukanlah bagian kita sebaik-baiknya. Immanuel, Tuhan beserta kita.